Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan dalam satu hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal ke-31 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan hidupku. Demikian saudara bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, satu hal yang pasti bahwa kalau kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak selamanya berada di dalam zona aman. Tidak selamanya kita hidup dalam ketiadaan masalah. Kadang-kadang masalah datang tanpa kita undang, menghampiri siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja naposo, para bapak ibu dan lansia, orang miskin ataupun orang kaya, siapapun, masing-masing kita pasti akan mengalami berbagai masalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita menghadapi masalah dalam berbagai bentuk. Apakah itu kita bergumul tentang sakit penyakit yang sedang kita alami, apakah tentang ekonomi rumah tangga kita, atau tentang relasi antara suami dan istri, tentang relasi orang tua dan anak, anak dan orang tua, atau relasi di tempat kita bekerja, di kantor, di sekolah, di kampus, atau di gereja bahkan. Saudara yang kekasih, semuanya tentu akan membawa akibat dalam kehidupan kita. Tetapi saya tertarik dengan kata seorang tokoh yang mengatakan bahwa masalah itu tidak punya kekuatan untuk mengganggu kehidupan kita ketika kita punya respon yang baik. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita merespon setiap masalah yang ada. Karena itu kita butuh sebuah keterampilan untuk menghadapi setiap masalah yang sedang kita hadapi.
Walaupun kita tidak mengundangnya, kita tidak menginginkannya, tetapi kita harus menghadapi setiap masalah. Kita perlu keberanian untuk menghadapinya, dan perlu kewarasan dan pikiran yang sehat, hati yang tenang ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Disitulah saudara letak sesungguhnya siapa kita. Dan justru masalah adalah kesempatan bagi kita untuk kita saudara mengolah hidup ini. Kesempatan bagi kita untuk membuat setiap kita dewasa, baik secara mental maupun dewasa secara iman. Dalam perikop kita pada hari ini digambarkan kepada kita secara terbuka, yaitu satu figur Raja Daud. Dia sedang mengalami berbagai pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, sehingga karena pergumulan itu tidak hanya menyentuh aspek kognitifnya, tetapi saudara telah menyentuh aspek perasaannya. Dia sampai kepada sakit hati, bahkan tubuhnya pun, fisiknya pun telah terpengaruh kepada masalah yang sedang dihadapi, sehingga dia berkata matanya pun telah mengidap sesuatu penyakit. Mungkin dia menangis berkali-kali dan sering menangis dalam setiap menghadapi pergumulannya, sehingga matanya mulai terganggu. Atau dia menggambarkan bagaimana jiwanya merana dan tubuhnya merana oleh karena tekanan pergumulan yang sedang dia hadapi. Jadi tubuh menjadi lemah dan jiwanya pun saudara menjadi terganggu. Itu yang digambarkan oleh pemazmur pada saat ini. Karena itu dia aware terhadap dirinya. Yang mau dikatakan oleh ayat ini, ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengakui masalah kita. Ada banyak orang ketika punya masalah, dia pura-pura kuat. Dia sering berkatakan, oh aku gak ada masalah, aku biasa saja. Oh itu tidak mempengaruhi hatiku. Padahal saudara, kita sebagai manusia kita harus mengakui apa yang sedang kita alami. Ketika kita mengakui apa yang sedang kita alami, mungkin sakit hati dan lain sebagainya, itu adalah pintu masuk bagi kita untuk kita bisa menghadapi masalah kita, untuk memulihkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita bersyukur punya tokoh Raja Daud. Walaupun dia menghadapi masalah, dia tidak mengatasi dengan sendiri. Dia tidak membiarkan perasaannya, pikirannya dihanyutkan oleh rasa sakit hati itu. Tetapi dia tahu dia harus berbagi apa yang dia alami. Figur satu-satunya tempat dia untuk berbagi adalah Tuhan. Baginya Tuhan adalah penolong. Baginya Tuhan adalah gembala yang selalu membimbingnya. Bahkan ke tempat-tempat kekelaman pun ada Allah yang menyertainya. Dia yakin bahwa di samping perjalanan hidupnya itu ada Tuhan yang selalu menyertainya. Karena itu dalam doanya, doa pemazmur untuk kita pada pagi ini, satu-satunya kalimat yang dia ucapkan adalah kasihanilah aku ya Tuhan. Artinya dia berada sekarang ini dalam firman ini di posisi yang sangat down. Dia berada di posisi yang sangat rendah, dia tidak berdaya, dia di posisi tidak mempunyai kekuatan lagi, tetapi dia punya harapan. Dia di posisi seolah-olah dia tidak mampu menghadapi apa yang sedang dia alami pada saat ini, tetapi dia masih punya harapan. Harapannya siapa? Yaitu Tuhan. Karena itu dia minta pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Karena itu saudara yang kekasih, di balik kalimat ini dia berharap bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia berharap bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru, menolong dia untuk keluar dari masalahnya, membuat hatinya tetap bersuka cita. Dia berharap jiwanya disegarkan oleh Tuhan, dan dia berharap tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Nah inilah saudara doa Raja Daud. Dan kita percaya ketika Daud sudah berdoa dan dia mohon pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika dia berkata, ya Tuhan kasihanilah aku, dia sudah angkat tangan di hadapan Tuhan. Ketika dia sudah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong, meneguhkan, memegang tangan Daud, dan memberikan kekuatan baru yang berlipat kali ganda.
Ini adalah jaminan. Karena itu setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia akan diberi kekuatan baru yang berlipat kali ganda, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena itu kita pada hari ini pun disapa oleh firman Tuhan. Pada saat ini kita memasuki masa-masa Advent, masa penantian akan Kristus datang kedua kali, masa-masa pengharapan. Karena itu di masa-masa ini sedang dihidupkan kembali harapan kita kepada Mesias itu. Mesias itu sudah datang dan kita harapkan dia akan datang kembali di tengah-tengah dunia ini untuk menyempurnakan dunia ini, menyempurnakan pengharapan kita bukan saja di dunia ini tetapi pengharapan kita untuk waktu yang akan datang, yaitu pengharapan hari esok, kehidupan yang kekal. Karena itu jangan lupa, hari ini datanglah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya mengasihi kita pribadi lepas pribadi dalam masa Advent ini. Tuhan mengasihi anak-anak kita. Tuhan mengasihi keluarga kita. Mengasihi orang-orang terdekat. Mengasihi gereja. Mengasihi bangsa dan negara. Agar diselamatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita percaya terjadilah pemulihan yang itu di luar kekuatan kita, tetapi Tuhan secara ajaib menolong kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh Tuhan kami yang berkuasa untuk menolong kami. Ketika kami sudah lemah, maka Engkau akan menguatkan kami. Pujilah Engkau Tuhan. Ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, yang mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang kami alami, tetapi di hadapan Tuhan sangat terbuka. Karena itu doa kami kepadamu, mohon pengasihan Tuhan, menyelamatkan keluarga lepas keluarga di tengah-tengah jemaat yang sedang mendengarkan renungan harian pada saat ini. Tuhan kiranya mengasihi gereja, Tuhan mengasihi para pemerintah kami, Tuhan mengasihi siapapun. Dan ketika Tuhan mengasihi itu, maka kami akan melihat satu pertolongan kepada pertolongan yang lain. Berpujilah Engkau Tuhan, kami percaya memiliki Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu bersedia menolong kami dalam situasi dan dalam kondisi apapun. Karena itu dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.